Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Arifin Has yang akan membahas segala sesuatu yang masih bisa dibahas dalam konten bahas fakta dan teori bersama Arifin Has. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini sedang digemparkan dengan pandemi yang sudah menjangkiti berbagai negara di belahan dunia ini. Salah satunya adalah Indonesia. Pada kesempatan kali ini gue mau bahas tentang teori konspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat yang mungkin memperburuk keadaan dan kondisi psikis masyarakat di belahan dunia ini. Gue akan ngebahas berbagai teori yang berkembang di masyarakat mengenai virus corona atau COVID-19 yang tidak diketahui asal-usulnya dan faktanya seperti apa yang memperburuk kondisi masyarakat di tengah pandemi corona ini. Kita bahas satu persatu teorinya. Teori yang pertama adalah virus corona ini dilepaskan dengan sengaja dari laboratorium di Tiongkok. Banyak yang menduga bahwa virus corona ini sengaja dilepaskan oleh pihak laboratorium sebagai bioweapon atau senjata biologis. Meskipun terlihat mencurigakan, tidak sedikit orang yang termakan oleh teori konspirasi ini. Lalu bagaimana faktanya? Mari kita simak bersama. Menurut jurnal dari Scripps Research, anatomi SARS-CoV-2 atau COVID-19 atau yang bisa disebut dengan coronavirus ini sangatlah natural dan tidak ada campur tangan dari laboratorium dan sangat terlihat jelas bahwa ini adalah natural. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa virus ini sangat mirip dengan yang biasa ditemukan di pangolin atau kelelawar. Jadi itu menegaskan bahwa virus ini benar-benar natural dan tidak ada campur tangan dari laboratorium. Teori yang kedua adalah wabah virus memang terjadi setiap 100 tahun sekali. Kabarnya tahun dengan angka belakang 20 itu adalah tahun yang terkutuk dan berikut penjabarannya. Tahun 1720 terjadi peristiwa Black Death yang sempat membunuh 50 juta jiwa. Dan pada tahun 1820 wabah kolera pertama ditemukan. Penyakit mematikan yang sering mewabah di berbagai belahan dunia. 100 tahun kemudian, pada tahun 1920 wabah flu Spanyol menginfeksi 500 juta orang jiwa di dunia ini, atau sepertiga dari populasi warga di dunia. Nah, pada tahun ini, tahun 2020, tepatnya 100 tahun setelah flu Spanyol melanda dunia, virus corona atau bisa disebut COVID-19 atau SARS-CoV-2 mulai merebak. Hal ini menegaskan bahwa virus menyerang dunia dalam jangka waktu atau kurun waktu selama 100 tahun sekali. Menurut AFP Fact Check, memang sebagian virus itu mempunyai siklus musiman atau siklus tertentu, tapi tidak mengikuti pola-pola yang kita sebutkan tadi. Mari kita ulas faktanya. Nah, lagi pula tahun-tahun yang kita sebutkan di atas itu tidak tepat dan itu hanya perkiraannya saja. Wabah Black Death itu terjadi ketika 1720 sampai 1722 dan wabah kolera itu ditemukan sekitar 1817 sampai 1820. Sedangkan flu Spanyol mulai merebak pada tahun 1918 sampai 1920. Jadi teori yang kita sebutkan di atas itu tidak tepat. Teori yang ketiga adalah virus corona berasal dari luar angkasa. Teori ini pertama dikemukakan oleh Chandra Wickramasinghe, seorang ahli astronomi dan astrobiologi. Menurutnya, virus corona ini bisa saja datang ke bumi melalui komet dan batuan yang jatuh ke bumi pada tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober di dataran utara Tiongkok. Dan ternyata memang benar bahwa ada meteorit yang jatuh pada tahun itu di daerah dataran Tiongkok. Namun tidak ada serpihan tanah dari meteorit tersebut yang sempat nyampe ke bumi. Selain itu, klaim tersebut tidak bisa dibuktikan karena seperti yang kita tahu bahwa di luar angkasa itu tidak ada kehidupan. Teori yang keempat adalah ada sebuah novel tahun 1981 yang telah memprediksi corona. Novel yang berjudul The Eyes of Darkness yang ditulis oleh Dean Note yang sempat viral di berbagai macam media sosial termasuk Twitter, dan kabarnya telah memprediksi bahwa akan ada pandemik virus yang akan mewabah di seluruh dunia pada tahun 2020 ini. Seperti yang kita tahu, virus corona telah mewabah di seluruh dunia pada tahun ini. Di novel itu tertulis bahwa sekitar tahun 2020 akan ada penyakit seperti pneumonia menyerang paru-paru dan bronkus yang akan menyebar di seluruh dunia dan menolak semua perawatan yang ada. Mereka menyebut benda itu atau virus itu adalah Wuhan 4000 karena ini dikembangkan di lab rDNA
yang berada di luar Wuhan. Dan ini merupakan mikroorganisme buatan yang ke-400 yang dikembangkan di pusat riset tersebut. Seperti itu kabarnya prediksi yang ditulis di novel The Eyes of Darkness. Mari kita cek faktanya. Pertama, nama virus tersebut bukan Wuhan 4000, melainkan adalah Gorky 4000 yang menurut alur cerita dari novel tersebut itu tepatnya ada di Rusia. Lansir dari South China Morning Post bahwa nama itu diganti menjadi Wuhan 4000 ketika dicetak ulang pada tahun 1989. Dan pada alur cerita novelnya, virus itu diceritakan sebagai senjata biologis dan presentase kematiannya bisa mencapai 100%. Orang-orang akan mati setelah 12 atau sampai 24 jam. Berbeda dengan COVID-19 yang memiliki masa inkubasi selama 14 hari dan tingkat kematiannya cuma 6% di dunia. Sekali lagi, Dinos memang sangat menjelaskan dengan sangat nyata karangannya atau tulisannya tersebut. Tapi satu hal, itu hanya adalah sebuah karangan fiksi yang tidak patut untuk kita percayai. Oke, itulah sebagian teori konspirasi yang mungkin berkembang di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi atau beberapa teori konspirasi tentang virus corona yang masih berkembang atau yang belum bisa saya bahas di sini. Salah satunya adalah kartun The Simpsons yang sudah memprediksi bahwa akan ada terjadi pandemi virus corona, atau mungkin teori konspirasi virus corona diakibatkan oleh radiasi dari sinyal 4G dan lain-lain. Oke, sekian konten bahas kita kali ini. Dan sekali lagi, video ini dibuat tidak untuk menggiring opini publik untuk mempercayai teori-teori konspirasi yang berkembang itu, melainkan video ini hanya untuk sekedar memberikan informasi mengenai teori-teori tersebut. Jadi jangan sampai kita mempercayai info-info yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu kabar pastinya. Kita harus pintar dalam memilih atau mengolah informasi yang masuk ke dalam diri kita. Oke, sekian video gua kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan next video gua akan bahas yang lainnya, dan sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya.